Kembali di Lunch Talk Berita 1, pemirsa, pada perayaan Imlek tahun ini, Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pekan Budaya Tionghoa Indonesia. Untuk informasi lengkapnya, kita terhubung dengan reporter Tika Beremau. Tika, bagaimana suasana perayaan Imlek di Taman Mini Indonesia Indah saat ini, Tika? Ya, Mendy dan juga pemirsa, semarak dari perayaan Tahun Baru Imlek di Taman Mini Indonesia Indah begitu sangat terasa di kawasan ini. Dan memang suasana tersebut begitu meriah karena diadakannya Pekan Budaya Tionghoa yang diselenggarakan mulai hari ini, tanggal 19 Februari dan nanti akan berakhir pada tanggal 22 Februari 2015. Dan di belakang saya ini dapat Anda saksikan terdapat festival barongsai yang diadakan oleh komunitas barongsai yang berasal dari Bogor. Dan memang untuk komunitas barongsai ini sendiri terdiri dari 9 pemain liong, 6 pemain barongsai, dan 4 pemain musik pengiring. Dan tarian ini memang ditonton oleh ratusan pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Dan memang Mendy dan juga pemirsa, tarian barongsai ini sendiri merupakan tarian tradisional Tionghoa yang diadakan pada saat event-event atau perayaan besar khas Tionghoa, dan salah satunya adalah perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada hari ini. Mendy. Ya, Tika, lantas apakah ada acara lanjutan hingga sore hari nanti untuk perayaan Imlek kali ini di TMII, Tika? Mendy dan juga pemirsa, memang acara Pekan Budaya Tionghoa yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah sendiri diadakan pada hari ini hingga nanti tanggal 22 Februari 2015. Dan acara Pekan Budaya ini diadakan tidak hanya di satu tempat saja seperti tempat ini, yaitu Vihara Komiao, dan tapi juga diselenggarakan. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan laporan langsung dari Tika Beremau, langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Dan kita kembali ke perbincangan mengenai Feng Shui di Tahun Baru Imlek hari ini bersama Suhu Naga. Suhu, sebelum kita kembali membahas tadi tahun kambing elemen kayu, saya mau bertanya dulu, biasanya kalau kita mencermati tradisi Tionghoa, seperti apa sih yang harus dilakukan pada saat Tahun Baru Imlek? Pertama adalah tradisi Imlek ini adalah acara kumpul keluarga. Oke. Artinya ada makan malam bersama. Kemudian juga kedua adalah unsur yang namanya unsur berbagi. Dan juga ada tradisi yang tidak kita tinggalkan adalah pada saat sebelum kita berkumpul, kita masing-masing sudah mulai pada waktu malam itu, malam menjelang Imlek, sudah mulai tidak boleh bersih-bersih, tidak boleh cuci-cuci. Kemudian lampu itu harus dinyalakan. Terus kita lebih menguatkan nuansa warna merah, lilin merah. Kenapa ya Tiongkok ini sangat erat dengan nuansa warna merah? Artinya apa sih, Suhu? Memberi warna kehidupan dan memulai suatu semangat untuk awal yang baru. Karena semangat ya warna merah ya. Lantas kalau kepercayaan untuk tidak bersih-bersih itu apa filosofinya? Filosofinya pada saat pergantian tahun itu kita diharapkan banyak mengumpulkan daripada membuang. Filosofinya demikian. Mengumpulkan ini dalam konteks fortune dan prosperity seperti itu ya. Mana dilambangkan air dan angin tadi. Makanya tidak heran juga pada saat menjelang Imlek ini pasti banyak turun hujan. Nah itu dikaitkan dengan tadi keberadaan air dan angin yang diharapkan juga membawa keberuntungan kepada sekeliling dan alam semesta. Ya, banyak yang dikatakan kalau hujan ini membawa rezeki, hujan membawa rezeki gitu ya kalau kepercayaan orang Tiongkok ya. Betul. Terus gimana kalau tahun baru Imlek ternyata lagi musim kemarau gitu, Suhu? Memang ada satu keyakinan bahwa ketika kemarau terjadi itu akan mengakhiri perjalanan tahun di mana secara luck atau itu diyakini berkurang daripada kalau bila ada hujan yang turun. Dan itu berlaku umum ya untuk semua shio, untuk semua peruntungan. Betul. Nah, kalau lampunya harus dinyalain semalaman itu artinya kita mencari satu penerangan, kita harus hidup dalam selalu yang terang dalam sepanjang tahun itu, dan kita juga selalu mendapat pencerahan-pencerahan baru. Makna filosofinya seperti itu. Saudara mungkin bisa sedikit bercerita kalau dalam sebuah rumah Tiongkok itu dalam tahun baru Imlek apa sih yang harus ada secara tradisi
Mungkin kalau Lebaran itu persamaannya ketupat ya, kita kan harus makan ketupat di saat Lebaran. Kalau lagi tahun baru Imlek tuh apa sih yang bisa kita temukan di sebuah rumah Tionghoa yang merayakan? Pertama secara pernak-pernik ada lampion merah. Kemudian bagi yang keluarga yang sangat mampu, dia akan membeli lilin yang besar, lilin merah. Lalu itu dinyalakan sepanjang dari mulai malam Imlek sampai sesudah Imlek. Dan kalaupun mereka tidak bisa lakukan, mereka pergi ke wihara. Nah yang ketiga adalah yang tidak ketinggalan adalah sisi makanan adalah kue khas Imlek. Nah kue khas Imlek ini ada apa aja nih Su? Pertama adalah dodol yang disebutnya kalau bahasa orang tuh kue bantal ya. Nah, bukan mooncake ya, itu beda lagi. Beda, mooncake itu lebih ke seperti apa ya, pia kalau orang bilang. Kalau ini lebih ke dodolnya. Kemudian tentunya kue-kue yang berasa manis, permen yang berasa manis, juga air minum yang mungkin nuansanya serba manis. Kemudian tidak lupa menyiapkan saling berbagi itu yang dalam bentuk amplop merah atau sebut angpau. Angpau. Nah tradisi bagi-bagi angpau tuh mungkin bisa diceritakan sedikit. Itu adalah tradisi di mana satu sifat kepedulian saling berbagi di antara keluarga dulu. Setelah itu sesudah dari keluarga baru kepada sekeliling. Apa itu tetangga atau juga orang-orang terdekat. Kalau dari kuliner atau masakan-masakan yang disajikan, apakah ada yang memiliki arti tertentu dari cara penyajiannya atau mungkin cara memakannya? Ada. Jadi setiap Imlek itu tidak lupa juga ada makanan yang misalnya tidak lepas dari bakmi. Bakmi itu melambangkan umur panjang. Kenapa? Karena mie-nya panjang-panjang gitu. Oke. Kemudian juga ikan, ada yang bandeng, ada yang emas, itu melambangkan. Memang dulu dari tradisinya itu kan tidak lepas dari sungai dan laut. Jadi ikan itu melambangkan kehidupan, juga lambang fortune tadi. Nah, bandeng itu diharapkan artinya apa? Kita hidup itu harus penuh dengan tantangan. Karena kan ada duri-durinya kan. Oke, jadi semakin banyak durinya semakin bagus ya. Itu semangat untuk. Makanya tadi saya bingung kenapa ikan bandeng dan ikan emas kan makannya susah ya. Betul, itu memberikan satu bentuk kita makan itu harus ada kerja keras dulu. Oke, jadi memang budaya Tionghoa ini sangat menjunjung tinggi etos kerja yang baik. Seperti itu ya. Semakin gigih seseorang bekerja, maka itu juga akan menentukan peruntungan dan rezekinya. Seperti itu ya. Dan tidak lupa juga bagi yang belum berkeluarga atau belum memiliki pasangan, ada satu tradisi dia tidak boleh membagikan angpau. Oke. Kenapa? Karena dianggap dia belum mapan, dan kedua dia harus lebih banyak menabung untuk mempersiapkan. Oke, ini menarik sekali nih. Jadi walaupun udah sukses secara finansial, kalau belum menikah berarti nggak boleh ngasih angpau ya. Oke, berarti saya nggak ngasih angpau nggak apa-apa ya. Oke, Su Naga, saya mau kembali nih ke ranah Feng Shui. Anda sebagai praktisioner ahli Feng Shui kan tentunya banyak melayani klien. Biasanya apa sih yang ditanyakan oleh mereka ketika mereka mendatangi Su Naga? Apakah dari segi mungkin percintaan atau bisnis, keuangan, seperti apa? Tentunya pertama mereka menanyakan peruntungan setiap tahun. Ketika terjadi satu pergantian tahun, mereka ingin tahu sebagai rambu mereka di tahun ini apa. Jadi ini lagi musim rame ya? Atau udah dari sebelum Imlek? Sudah mulai. Kemudian padat. Kemudian kedua adalah sisi yang disebutnya bisnis apa yang cocok untuk setiap CEO. Atau bagi mereka bertanya apa yang paling bagus untuk mereka. Tidak juga lepas sesudah itu baru mereka, bagi yang bergerak di bidang karena kebanyakan yang ke saya adalah entertain, maka mereka menanyakan popularitas mereka itu bagaimana, peluangnya seperti apa, kendala seperti apa. Nah baru terakhir adalah masalah asmara atau urusan jodoh tadi. Mungkin mereka bagaimana harus memulai, bagi yang move on atau akan yang menikah atau mungkin sudah menikah, mereka memiliki momongan, mereka nanya apakah peruntungan atau peluang di tahun ini mereka bisa punya pendamping atau mendapat momongan tadi. Oke, saya ingin tanya sedikit juga nih yang berhubungan dengan yang sedang kita saksikan dan simak sehari-hari ya. Perkembangan dunia politik nih di Indonesia dan kaitannya dengan tahun kambing dengan elemen kayu, ada nggak? Baik, ada kaitannya dari sisi CEO ini, bahwa memang di dalam politik kita akan kuat terjadi dualisme secara general ya. Di atas dengan di bawah itu nanti ada yang tadi di atasnya strategis baik, tapi begitu ke bawah terjadi dualisme dan mungkin agak sulit untuk menerima perkembangan yang baru. Nah di sisi politik juga nanti ada yang namanya tetap dualisme juga akan terjadi dalam bentuk partai maupun dalam bentuk kebijakan. Yang saya lihat seperti itu. Tentu akan mempengaruhi sisi ekonomi, bahwa dengan menguatnya dolar ini tentu
kita harga-harga juga di tahun ini akan terjadi naik turun. Kemudian isu juga BBM masih akan ada terjadi lagi. Nah, itu dari sisi siu kambing kayu tadi. Jadi dualisme dan volatilitas itu yang nampaknya berlaku umum di segala lini, baik politik, bisnis, ekonomi, dan sebagainya ya. Dan bisnis itu yang saya ingatkan tadi, untuk hal-hal investasi yang sifatnya spekulasi tinggi dan riskan, di tahun ini perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan dengan baik. Nah, sisi properti akan sangat bagus untuk tahun ini, tapi pertambangan kemudian dengan hasil bumi mungkin agak terganggu ya di tahun ini. Karena tadi ada unsur kayu dan air yang besar di tahun ini. Seperti itu. Memang tadi properti kita tahu sendiri cenderung lebih safe haven ya dibandingkan dengan berbagai jenis investasi yang lain. Nah, tentunya ini semua juga akan beragam tergantung dengan sio setiap pelaku bisnis atau para investor ya. Kita akan masuk ke topik itu di segmen berikutnya, Suhu. Terima kasih, kami akan kembali usai jeda berikut pemirsa, tetap bersama Lunch Talk.